Kalau kupaksa mengintip pocong itu lewat jendela, terus tiba-tiba dia nongol di depan wajahku, aku bisa mati mendadak, pikirku dalam hati. Dengan berat hati, kulangkahkan kaki menuju jendela rumah, bertujuan untuk mengintip. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, ku gerakkan kakiku mendekat ke rumah, mendekat ke jendela. Saat tiba-tiba di dekat jendela, aku menoleh ke arah ibu. Aku menatap beliau dalam-dalam, seolah mengharapkan doa dan restu darinya, supaya anaknya ini baik-baik saja. Jika nanti benar-benar akan mengintip sosok pocong di depan rumah kami. Kulihat ibu menangkupkan dua telapak tangannya di dada, dan beliau mengangguk pelan, berusaha meyakinkan tindakanku berikutnya. Kuteguhkan jiwaku, ku yakinkan hatiku, dan ku bulatkan nyaliku. Ku dekatkan wajahku pelan-pelan, sangat pelan sekali, bahkan slow motion pada tayangan film-film action di televisi. Masih kalah lambatnya dibanding gerakanku. Serasa ruangan di rumahku kedap udara. Dengingan nyamuk pun sampai tak terdengar. Mungkin mereka juga merasakan ketegangan yang sama dengan yang ku alami. Ku tempelkan mataku pada kaca. Samar-samar ku lihat sosok itu. Loh, bukan pocong. Beralih ku tengok di depan rumah Likjo, juga tak ada sosok pocong tersebut. Pocong di rumah Likjo sudah menghilang. Ku kucek mataku untuk meyakinkan pandangan. Seorang bocah belasan tahun sedang berlari di muka rumahku. Tangannya menenteng sebuah kantong kresek hitam. Bu, bukan pocong, kataku pada ibu. Lalu, tanya ibuku. Sebentar, kataku, kemudian aku mengintip kembali. Hah? Itu kan Asep, ucapku. Astaga. Ibuku, lantas beliau berlari hendak membuka pintu dan aku menyusulnya. Ceklek. Benar saja, Asep berdiri di ambang pintu sambil cengar-cengir khas keluguan bocah seumurannya. Iya, ucap bocah itu tak jelas. Sep, kowe geneo ngomong sing jelas, udah bikin orang takut setengah mati aja. Sekarang malah hahaweo, ucapku ketus. Aku sedikit lega sebab bukan pocong yang bertamu ke rumahku. Namun walaupun begitu, aku sangat kesal dan jengkel dengan ulah si Asep yang sudah membuat aku dan ibuku senam jantung. Sungguh emosi aku dibuatnya, apalagi sekarang bocah itu ngomongnya gak jelas pula. Apa mungkin Asep juga shock ketika dihantui pocong dari rumah Lejo sampai dia bicara aneh begitu, pikirku. Bayu, apa-apaan kamu? Bentak ibu padaku.
Aku sempat tertegun sesaat kulihat bocah itu malah senyum-senyum ke arahku. Oh, hi, 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 oh, ucap Asep. Ia menyodorkan kresek pada ibu, lantas beliau meraihnya. Makasih ya, Sep, ucap ibuku. Iwo, ucap Asep lagi sembari menyerahkan lembaran kertas dari dalam sakunya. Ya Allah, maafkan hambamu ini sudah membuat zolim pada bocah yang tak berdosa itu, teriakku dalam hati. Gegara ketegangan pocong di malam itu, otakku bekerja amburadul, bertepuk jidatku pelan. Aku ingin tertawa tapi kok enggak lucu. Walaupun kupaksa tertawa berarti aku mentertawai kebodohanku sendiri. Jelas saja kalau tadi ibu membentakku, ikhwal omonganku yang ketus pada Asep yang mengatainya hahaha. Asep kan memang bisu dan gagu dari lahir. Cara bicaranya kan memang seperti itu. Otakku benar-benar ngeblank saat lupa kalau Asep tak bisa bicara dengan lancar layaknya manusia pada umumnya. Maafkan aku, Asep, batinku. Hehehe, hahe. Asep membalikkan badan dan hendak pergi. Sep, tunggu, teriakku padanya, lalu dengan cepat kurai dompet dari saku belakang dan kusodorkan selembar uang 10 ribuan padanya. Ya, hitung-hitung permintaan maafku pada Asep. Ucap bocah itu, wajahnya menebarkan kegirangan. Ku balas dengan senyuman nyengir pula. Kulirik ibu menutup mulut dengan kedua tangannya melihat ulahku barusan. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya kami berdua tertawa bersama mengingat kekonyolan yang baru saja terjadi di rumah kami. Ya, untungnya bukan pocong dari rumah Lejo yang pindah ke sini, melainkan si Asep datang mengantarkan sekantong tepung terigu dan uang pecah, uang pesanan untuk ibu. Siang itu di pos satpam, seusai makan siang bersama dengan teman sekerjaku, biasa aku panggil Pak Sam. Biar kerenan dikit, nama aslinya sih Samsuri. Usianya jauh lebih tua dariku. Kami berbincang ringan. Pak, teror pocong di kampung saya makin hari makin nekat aja, ucapku membuka obrolan. Maksudmu gimana, Bay? Tanya Pak Sam padaku. Beliau latah juga memanggilku Bay. Katanya ngikutin role mode dasar Pak Sam. Nggak nekat gimana, Pak? 2 hari yang lalu ini azan maghrib belum kelar, udah gedor-gedor pintu rumah Licu, tetangga saya, Pak, jawabku. Masa sih, Bay? Beneran, Bapak? Terus nih semalam heboh lagi. Pak Huda sama istrinya kan lagi gitu-gituan, pocongnya nongol gitu aja di jendela kamar.
Pingsan dong mereka berdua di dalam kamar saking kagetnya. Hahaha. Nah terus yang nyadarin Pak Huda siapa, Bay? Ya ndak ada, Pak. Mereka siuman pagi harinya, gitu-gituannya belum klimaks. Paginya masuk angin. Semalaman tidur telanjang bulat. Jelasku pada Pak Sam. Ngomong-ngomong, nih Bay, kok pocong itu meneror wargamu terus sih? Apa ndak ada yang menyelidiki begitu? Biar ketahuan asal muasal tuh pocong, ucap Pak Sam. Lah, siapa yang sudi, Pak? Nyelidiki kok pocong? Mana ada yang mau? Pak Sam ini ngaco. Ya ndak gitu juga, Bay. Daripada tiap hari diteror terus, mendingan dicari penyebabnya. Terus kalau udah ketemu, maka dicarikan penangkalnya. Masuk akal juga, Pak, ide dan sarannya. Tapi siapa yang kira-kira yang berkenan dijadikan tim penyidik pocong? Kamu aja, Bay. Hah? Aku? Iya, masa sampai ndak berani? Malu dong. Security kok cemen, cibir Pak Sam padaku. Kalau ku jawab aku ndak berani, ya jelas gengsi dong. Mau ditaruh di mana harkat dan martabatku sebagai security? Tapi kalau ku iyakan, aku ragu dengan nyaliku sendiri. Security kalau ngelawan mengacau bolehlah, tapi ini kan yang dihadapi pocong, bukan manusia. Bagaimana? Harus ku jauh pada Pak Sam, salah tingkah gini. Gimana? Ndak berani toh? Ulang Pak Sam lagi. Sorry lah, Pak. Dalam kamus Bayu ndak ada istilah kata takut. Oke, sautku cepat pada pria tua itu. Aku berlagak gentleman, ku balas cibirannya. Ya udah. Kapan tuh dimulai penyelidikan pocongnya? Hitung-hitung subangsimu sebagai warga desa yang baik, ucap Pak Sam lagi. Besok ku mulai penyelidikannya, Pak Sam. Tenang saja, ucapku sok yakin, padahal dalam hati kecil ku meruntuk diri sendiri. Kenapa pula tadi aku membahas soal pocong pada Pak Sam, ujung-ujungnya malah runyam begini. Ku tengok arloji di pergelangan tanganku, rupanya jam istirahat sudah usai. Ku angkat pantatku dari kursi dan berniat kembali ke posku. Balik, Pak. Makasih banyak ikan lautnya ya, enak. Ucapku ngeloyor pergi. Aku berterima kasih karena Pak Sam berbagi ikan denganku tadi. Oke, bye. Sama-sama, jangan lupa ya. Ku tunggu hasil penyelidikannya. Hehehe. Ucap Pak Sam. Ku dengar ia menahan tawanya sampai terkikik-kikik puas.
Sialan, gerutuku dalam hati, rupanya Pak Sam